Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Fitri Al-Fajriyah. Saya seorang mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah buku di mana buku tersebut berisi tentang autobiografi dari saya dan teman-teman saya, yang mana pada kesempatan video kali ini saya akan menceritakan tentang autobiografi saya yang berjudul Sepucuk Kisah. Nama saya Ainul Fitri Al-Fajriyah, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2001. Alamat rumah saya di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, saya memiliki hobi membaca dan mendengarkan musik. Saya lebih gemar membaca cerita seperti komik dan novel. Selain itu juga saya senang mendengarkan musik. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara, buah hati dari ayahanda Afrizal dan ibunda Ramadan. Fitri adalah panggilan akrabku. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Pekerjaan ayahku seorang wira swasta, sedangkan ibundaku adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, orang tuaku selalu menasehatiku agar selalu rajin beribadah, baik bersikap jujur dan baik terhadap sesama. Awalnya aku tinggal di kota Pekanbaru pada saat berumur 4 tahun. Kemudian di umur 5 tahun kami pindah ke kampung ayahku di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam. Nah, ketika aku berumur 5 tahun, aku mulai belajar dari taman kanak-kanak di TK Fatimah Bukit Bunian Bukareh di Kabupaten Agam. Kemudian aku lulus wisuda, setelah itu bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 12 Kota Tangah. Dan setelah lulus SD, aku melanjutkan sekolah ke Madrasah Sanawiyah Negeri. Setelah itu aku melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Agam pada tahun 2016. Dan setelah lulus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Agam ini, alhamdulillah aku berkesempatan melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, sedikit bercerita tentang masa kecilku. Aku pertama kali belajar di TK. Aku adalah seorang murid yang terkenal sedikit nakal. Di kelas, aku sering jahil kepada teman-temanku. Dan ada satu momen yang mana paling berharga ketika itu aku dan teman-temanku bermain di lapangan. Nah, setelah asyik bermain, aku iseng nih ke teman-temanku. Ketika dia hendak ke kamar mandi, aku pergi nih ke kamar mandi mengikuti dia. Kemudian dia masuk ke kamar mandi dan aku menguncinya di dalam kamar mandi. Nah, setelah itu aku ketahuan sama ibu guruku, dan ibu guruku memberi aku hukuman, yaitu membersihkan seluruh mainan sebelum kami pulang sekolah. Dan hal itu adalah hal yang tidak pernah akan aku lupakan ketika aku pertama kali mendapatkan hukuman di sekolah. Dan ketika aku masuk SD, di situ aku mulai banyak teman, dan aku pun mulai merubah sikap jahilku itu. Aku mulai mencoba masuk ke beberapa organisasi. Itu pada kelas 3 SD aku masuk ke organisasi UKS. Setelah itu waktu kelas 4 SD aku mengikuti organisasi Pramuka dan Paskibra, sampai akhirnya aku terpilih untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, aku ikut dalam perlombaan yang ada, baik dari daerah yang dekat sampai yang jauh pun, dan aku juga diizinkan untuk ikut kemah pada waktu itu. Lantas bahagianya aku ketika itu. Dan ketika aku masuk Madrasah Sanawiyah, aku pun mulai mengembangkan bakat dan minat aku. Aku juga ikut organisasi yang ada di sana, mulai dari organisasi Pramuka, OSIS, Paskibra, dan serta MSQ. Nah, aku mulai bergabung dalam organisasi itu dan memiliki banyak teman.
dan juga bisa menambah relasi, menambah pengalaman dan pengetahuan aku. Aku juga ikut perlombaan-perlombaan yang ada dan yang diikuti oleh sekolah. Dan setelah itu beranjak ke Madrasah Aliyah, aku sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Agam. Tahun pertama aku bersekolah di sana, aku mengikuti perlombaan paskibraka antar kabupaten kota se-Sumatera Barat. Nah, ketika itu aku mendapatkan penghargaan yaitu Harapan 2 dalam perlombaan tersebut. Aku merasa sangat gembira gitu, karena hari itu menjadi hari perdana aku bersekolah di sana mengikuti perlombaan bersama dengan kakak-kakak kelas dan meraih penghargaan. Nah, setelah perlombaan itulah aku mulai mengikuti semua perlombaan peraturan baris berbaris, baik itu di paskibra maupun di pramuka, dan aku juga ikut lomba MSK. Dan setelah itu hal yang paling menyenangkan bagi aku sekolah di sana yaitu di tahun kedua aku sekolah di sana, aku berkesempatan mengikuti seleksi di sekolah untuk mengikuti seleksi paskibraka di kabupaten. Nah, alhamdulillah aku lolos di sekolah. Namun kenyataan waktu pada saat aku ikut seleksi di paskibraka kabupaten, aku tidak lolos dikarenakan berat badan aku yang melebihi 5 kilo. Bayangkan, di situ adalah momen yang tidak terlupakan dan momen yang paling menyedihkan bagi aku. Tapi aku tidak menganggap itu buat aku menjadi menyerah gitu. Aku tetap semangat dan aku tidak putus asa, karena aku menganggap bahwa hal itu adalah terjadi kepada diri aku karena itu mungkin belum rezekinya aku. Dan beberapa hari setelah aku ikut serta itu, aku diikut sertakan dalam seleksi pramuka. Nah, seleksi pramuka di kabupaten. Alhamdulillah pas seleksi di sana, alhamdulillah aku lolos dan aku bersama teman-teman sekolah dari lain mengikuti perlombaan tersebut mewakili nama Kabupaten Agam. Dan setelah itu sampai pada akhirnya kami bisa mengangkat nama baik Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat. Dan itu adalah momen yang paling bahagia dan yang tidak akan pernah aku lupakan, karena di situ aku bersyukur atas semua yang terjadi dan belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan akan terwujud, tetapi akan ada jalan lain untuk kita yang bahkan tidak akan pernah kita duga hal itu akan terjadi. Nah, selalu bersyukur dan jangan pernah menyerah dan putus asa. Ada satu hal yang aku nikmati, yaitu aku bahagia menjadi diri aku sendiri. Aku bersyukur dengan apa yang aku punya dan apa yang aku dapatkan saat ini. Aku tidak suka mengikuti gaya-gaya teman-teman aku yang menurut aku itu tidak basic aku sendiri, dan aku cenderung memilih apa yang membuat aku nyaman. Kisah perjalanan hidup aku sangat bahagia karena aku memiliki orang-orang yang sangat sayang sama aku, sangat peduli pada aku, khususnya kedua orang tua aku yang selalu mensupport, mendukung aku apapun yang aku lakukan selagi itu positif dan baik untuk aku. Dan aku sangat berterima kasih kepada ayah dan ibuku yang telah merawat aku, menjaga aku, memberikan aku pendidikan hingga sampai sekarang ini aku bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Dan sekarang tak terasa bahwa aku sudah menjadi seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau ini. Dan aku di sini tinggal bersama nenekku di Kota Pekanbaru ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup itu berjalan begitu cepatnya, karena baru kemarin rasanya aku masuk taman kanak-kanak dan sekarang aku sudah berkuliah di universitas ini. Yang aku harapkan saat aku kuliah di sini ialah aku berharap aku bisa mendapatkan kelancaran, kemudahan dalam menuntut ilmu, sehingga aku bisa menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan berorganisasi dan
seorang mahasiswa yang berprestasi, dan aku ingin menyelesaikan perkuliahan ini dengan cepat agar aku bisa meraih impian dan cita-citaku. Dalam hidup ini aku memiliki prinsip, yang mana prinsip aku itu aku selalu yakin dan aku harus optimis, selalu berdoa untuk mencapai cita-cita yang aku inginkan. Aku yakin aku bisa, aku yakin Allah itu akan menunjukkan jalan untukku, dan aku mempunyai impian untuk memberangkatkan 5 orang keluargaku pergi haji, yaitu ayah, bunda, kakek, dan 2 orang nenekku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan impianku, dan aku juga mempunyai impian untuk membuatkan rumah untuk ayah dan bundaku, memasukkan adik-adik aku pesantren, nantinya mendapatkan pekerjaan, diberi rezeki yang cukup, bisa membantu orang-orang yang kesusahan, serta sukses dunia dan akhirat. Dan yang paling terpenting, kalau aku dikumpulkan dengan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang tersayang, dan seluruh keluargaku di surganya Allah. Aku juga berharap kalau aku akan mendapatkan jodoh yang bisa bertanggung jawab, bisa menerima aku apa adanya, tidak pemarah, tidak egois, dan bisa mengerti dengan keadaan kita. Dan aku juga berharap dia adalah pasanganku di dunia dan pasanganku di akhirat. Amin. Semoga semua keinginanku dan impianku terwujud. Mungkin sekian kisah cerita sederhana ini aku sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi semua pendengar yang mendengarkan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.